Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk di bab pertama dalam kitab ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Syekh Harun ibn Abdul Razik al-babul awal fil fi'il. Bab yang pertama tentang fi'il. Bab yang pertama tentang fi'il. Huwa salasatu anwa'in. Fi'il terbagi menjadi 3. Itu dilihat dari kandungan makna dan waktunya. Dia terbagi 3. Madin, kakoma, wa akoma. Bercontohkan 2 untuk 3 dan lebih dari 3. Wa mudhari, buku ketiga ini mudah kan? Dan mudhari kayakumu wa yukimu. Iya, yakumu dan yukimu. Wa amrin kakum wa akim. Inilah fi'il dilihat dari waktunya. Kita tidak perlu lagi kasih tahu artinya. Maksudnya pengertiannya. Karena kan pengertian madhi, mudhari, amar jelas. Bahkan di buku pengenalan ilmu sharaf. Yang mana fi'il madhi adalah kata menunjukkan atas kejadian yang terjadi di masa lalu sebelum berbicara. Mudhari adalah kata menunjukkan atas kejadian saat berbicara atau setelah berbicara. Amar adalah kata yang menunjukkan atas makna apa? Ya, perintah, menginginkan sesuatu terjadi atau terus-menerus terjadinya. Itu di buku dasar. Kalau sini tidak perlu lagi dikasih pengertian. Sini tidak perlu lagi dikasih pengertian. Wa yaqsimul fi'lu bi'tibari tajarrud wa ziyadah. Langsung ya. Dan fi'il terbagi dilihat dari tajarrud, kosongnya dari tambahan, wa ziyadah, dan adanya tambahannya ila kepada mujarrad wa mazid. Ada fi'il mujarrad, ada fi'il mazid. Apa itu fi'il mujarrad? Lihat di bawah. Mujarrad catatan 71, pada bangunan kata tersebut tidak terdapat tambahan. Berarti mujarrad ini bangunan asli. Iya. Yang kedua, wa mazid catatan 72, pada bangunan kata tersebut terdapat tambahan 1 huruf atau lebih. Jadi kapan terdapat tambahan, maka dinamakan fi'il mazid. Kalau tidak ada tambahannya, semua bangunannya adalah asli, maka namanya mujarrad. Maka namanya mujarrad. Jadi beda nama sebelum ada tambahan dan setelah ada tambahan. Iya, beda namanya. Wa bi'tibaril harokati was sakanat. Pembagian berikutnya. Dilihat dari harokat dan sukunnya. Maksudnya ini kalau di buku sebelumnya, pembagian fi'il dilihat dari lafadznya. Anda paham ini kan? Dilihat dari lafadznya. Ini langsung di sini harokat dan sukunnya. Ma'adalika, bersamaan dengan itu ila sittatin wa salasina baba. Ada tambahan berarti sampai 36 bab. Yang kita pelajari di 2 buku sebelumnya 22 bab. Sekarang sudah menjadi 36. Jadi tambahannya lumayan. Tambahannya adalah lumayan. Sittatun litulatil mujarrad, ada 6 bab untuk 3 asli. Ya tentunya dipasangkan dengan fi'il mudhari ya. Kan kalau madhi cuma 3. Kemudian dipasangkan dengan mudharinya menjadi berapa? 6 untuk mujarrad sulasi. Al-awwal, mulailah dirinci sekarang mujarrad sulasi. Al-awwal yang pertama fa'ala. Di fathil ain, di fathah ainnya fa'a. Iya, di fathah ainnya fa'ala. Yaf'ulu bi dhammiha, di dhamma pada fi'il mudhari'nya. Fa'ala yaf'ulu, begitu maksudnya. Tapi dikasih keterangan karena nanti ada perbedaan ke bawah. Jadi bab pertama dari 3 huruf asli adalah fa'ala yaf'ulu. Nah, contoh nasara yang suruh, waqala yaqulu. Ini ada permasalahan karena kita mau cari wazan fa'ala yaqulu. Qala yaqulu. Ada catatan di bawah. Catatan 73. Qala supaya dapat wazan fa'ala. Asalnya adalah qawala. Kan wazan fa'ala. Asalnya adalah fa'ala, qawala. Kemudian waw diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Ini mengulang cerita yang ada di buku kedua. Di Miftah fi Ilmi As-Sarfi. Yaqulu, ada ceritanya di bawah.
yakulu, supaya nanti murid tidak bingung, kok wazan yaf'ulu? Ini kan contohnya yakulu, yafu'lu, bukan yaf'ulu. Maka ada ceritanya. Asalnya adalah yakwulu, berarti wazan asalnya adalah yaf'ulu, karena yakwulu. Kemudian karena waw merupakan huruf illah yang berharokat dan sebelumnya ada huruf qaf sahih sukun, maka dipindahkan harokat huruf waw ke qaf. Itulah ceritanya. Kenapa jadi yakulu? Wa marro yamurru. Contoh kedua, marro yamurru. Ini juga bermasalah dalam timbangan. Ketika kita katakan marro yamurru, makanya ada ceritanya di bawah. Marro, lihat catatan 75, asalnya adalah maroro, supaya wazannya fa'ala. Maka asalnya adalah maroro. Iya. Kemudian huruf ro diidgham ke ro, karena bertemu huruf yang sejenis dan sama-sama berharokat. Maka jadilah hasilnya yang antum lihat marro. Jadilah hasilnya marro. Kemudian yamurru, kenapa yamurru? Nah, wazannya yaf'ulu. Ini juga yang kita mau tahu ceritanya kenapa sampai di situ. Yamurru, catatan 76. Asalnya adalah yamruru, berarti wazannya sudah pas, yaf'ulu, karena asalnya adalah yamruru. Kemudian harokat ro yang pertama dipindahkan ke mim agar bisa diidgham, maka menjadi yamurru. Karena kalau tadi langsung diidgham tidak bisa. Iya, jadi yamurru. Kemudian diidghamlah ro yang pertama kepada ro yang kedua, karena bertemu dua sukun, dua huruf sejenis, yang pertama sukun dan kedua berharokat. Paham ceritanya? Wa goza yagzu. Goza juga masalah wazan fa'ala. Ada asalnya di bawah catatan 77. Asalnya adalah gozawa. Goza itu asalnya adalah gozawa. Kemudian waw diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Kan kaidahnya begitu. Ada waw atau ya berharokat sebelumnya fathah diubah menjadi alif. Sudah ada kaidahnya. Iya. Yagzu asalnya adalah yagzu bil mudhari. Asalnya adalah yagzu. Kemudian harokat waw dihilangkan. Harokat waw dihilangkan. Kenapa? Karena berat. Ini di nahwu juga. Karena huruf terakhir. Jadi harokat waw dihilangkan karena berat. Ini untuk bab pertama. Kedua, fa'ala bifatil ain, di fathah ainnya, yaf'ilu bikasriha, di kasro ainnya. Jadi tidak bisa salah harokat. Kan dikasih keterangan. Jadi fa'ala yaf'ilu. Ini bab kedua. Nah, contoh jalasa yajlisu, tidak ada masalah itu ya. Ba'a yabi'u. Nah, ini ada ceritanya di bawah. Ba'a asalnya adalah baya'a karena wazan fa'ala. Kemudian ya-nya diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Itu ceritanya. Yabi'u asalnya adalah yabi'u karena wazan yaf'ilu. Itulah asalnya. Kemudian ya merupakan huruf illah yang berharokat dan sebelumnya ada huruf ba sahih sukun, maka dipindahkan harokat huruf ya ke ba. Itu ceritanya. Maka jadinya ba yabi'u. Wa farro yafirru. Sama juga ceritanya tadi marro yamurru, cuman ini farro yafirru, fa'ala yafilu. Beda harokat. Iya. Lihat ceritanya untuk farro, catatan 81. Asalnya adalah faroro, wazan fa'ala. Kemudian huruf ro diidgham ke ro karena huruf bertemu huruf yang sejenis dan sama-sama berharokat. Waroma yarmi. Kalau tadi yafiru, sama ceritanya yamurru. Asalnya adalah yafriru. Kemudian harokat ro yang pertama dipindahkan ke mim agar bisa diidgham menjadi yafirru. Kemudian diidgham ro yang pertama ke ro yang kedua karena bertemu dua huruf sejenis dan yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Kemudian contoh berikutnya lagi Roma yarmi. Roma asalnya adalah Roma ya. Kemudian ya diidgham menjadi alif. Kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah. Sama ceritanya sebelumnya. Yarmi sama ceritanya. Asalnya adalah yarmiu. Kemudian harokat ya dihilangkan karena berat. Mudah saja.
Kemudian wa'ada ya'idu. Ada perubahan sedikit pada fi'il mudhari'nya. Ya'idu. Ya, 85 catatan, perhatikan. Asalnya adalah wa'ada yau'idu. Itu asalnya itu. Wa'ada yau'idu karena fa'ala yaf'ilu. Harus tahu aslinya supaya dipaskan dengan wazan. Jangan sampai kita bilang nanti beda dengan wazan ini. Paham kan? Jadi wa'ada yau'idu. Kemudian dihilangkan waw karena terletak di antara dua musuhnya, yaitu ya yang berharokat fathah dan kasroh. Jadi dia itu hilang alasannya karena terletak antara dua musuhnya. Wako yaki. Ini masalah lagi. Catatan untuk wako, catatan 86. Asalnya adalah wako ya. Kemudian dia diubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Itulah cerita kenapa diubah menjadi alif. Iya, dia berharokat sebelumnya apa? Fathah. Iya. Kemudian yaki ada catatan ya 87 untuk yaki. Asalnya adalah yau kiu. Kemudian dihilangkan waw karena terletak antara dua musuhnya, yaitu yang berharokat fathah dan kasroh. Kemudian harokat dia dihilangkan karena berat. Jadi asalnya itu yau kiu. Asalnya menjadi yaki. Ada dua perubahan di situ. Hilang waw terletak antara dua musuhnya. Kemudian langkah juga huruf terakhir dihilangkan dhammanya karena berat. Itu saja. Wa yasaro yaisiru. Yasaro yaisiru. Kalau ini tidak ada masalah. Karena yasaro yaisiru. Yaki sudah, wako sudah. Itu wazan kedua. Wazan ketiga as-salis. Wazan ketiga fa'ala yaf'alu. Bil fathi fihima. Dengan fathah pada keduanya. Fa'ala yaf'alu. Kedua-duanya di fathah. Ainnya ya. Di madi di fathah, di mudhari di fathah. Contoh nahadha yanhadu, fataha yaftahu, wasa'a yas'a. Ini ada ceritanya untuk sa'a karena wazan fa'ala. Yas'a ada ceritanya karena wazan yaf'alu. Kita lihat di bawah ada catatan 88. Asalnya adalah sa'a ya. Kemudian kemudian ya yang berharokat fathah, ya. Mana tadi? Kemudian dihilangkan waw. Gitu ya? Yang mana tadi? Hah? Yang mana kira-kira? 88. Asalnya adalah sa'aya. Kemudian dia diubah menjadi alif. Qaedah dasar. Kenapa? Karena dia berharokat sebelumnya fathah. Iya. Kemudian yas'ayu. Asalnya itu. Dari yas'a asalnya yas'ayu. Kemudian harokat dia dihilangkan karena berat. Jadilah apa? Yas'a. Dipahamkan? Begitu? Ini kalau kita tidak ubah menjadi alif. Tapi ini catatannya ini salah ini. Bukan itu catatannya. Ini catatannya salah, diubah. Diubah untuk sa'a yas'a catatannya adalah yang benarnya. Kemudian kemudian ya diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah. Ini catatannya salah tempat. Salah tempat. Seharusnya sama dengan catatan di atas. Ia tidak dikatakan karena dhamma berat di atas ya. Kenapa? Karena di sini bisa diubah menjadi alif. Ya, seharusnya catatan untuk madi juga turun ke mudhari. Jadi yas'a untuk yas'a catatannya itu salah. Asalnya adalah yas'ayu. Kemudian alif di ya diubah menjadi alif karena dia berharokat sebelumnya fathah. Itu yang benarnya. Kemudian untuk wado'a yado'u. Ada catatan untuk yado'u. Kalau wado'a tidak masalah. Catatan 90. Asalnya adalah wado'a yaudo'u. Kemudian dihilangkan waw karena terletak di antara fathah. Karena terletak di antara apa? Fathah. Iya. Kita tidak katakan di antara dua musuhnya ini. Dikarenakan dua musuhnya itu maksudnya adalah fathah dan kasroh. Iya, itu kalau begitu butuh lagi lihat asal. Karena asal daripada yaudo'u adalah yaudi'u. Asalnya. Cuman karena dia setelahnya huruf tenggorokan,
diubahlah menjadi yaudo'u. Dipaham alasannya ini? Jadi dia itu sebenarnya yaudi'u. Waw dihilangkan karena terletak antara dua musuhnya. Tapi yang ada di kamus yado'u, yaitu yaudo'u. Nah, itu ada lagi sejarahnya. Diubah menjadi yaudo'u karena huruf tenggorokan. Yaudo'u, huruf tenggorokan. Paham kan? Kan dia huruf tenggorokan diubahlah ke yaf'alu. Yaudo'u. Kemudian dihilangkan wawnya, langsung bisa terletak antara dua fathah, bisa langsung bisa juga terletak antara dua musuhnya. Terletak antara dua musuhnya. Cuman untuk alasan terletak antara dua musuhnya, kita butuh tahu aslinya. Jadi nanti kalau antum bilang terletak antara dua musuhnya, karena asalnya adalah yaudi'u. Dipahami ini? Jadi harus ada keterangan karena asalnya adalah yaudi'u, supaya terletak antara dua musuhnya. Adapun antum tidak mau sebutkan terletak antara dua musuhnya, maka sebutkan seperti yang saya katakan. Asalnya adalah wado'a yaudo'u, kemudian dihilangkan waw karena terletak di antara fathah. Jadi jangan di antara musuh, tapi terletak di antara fathah. Jelas ini? Ini alasan untuk menghindari keterangan nanti lagi aslinya. Ini untuk 3 bab fa'ala. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Khusus fa'ala yaf'alu, ini ada keterangan tambahan. Wa syartu hada, syaratnya yang ini, yaitu fa'ala yaf'alu. Itu syaratnya wazan kata yang masuk dalam bab fa'ala yaf'alu. Ayyakuna thanihi au thalithuhu, harus huruf keduanya atau ketiganya. Itu bahasa kita sebelumnya, ain atau lamnya. Harus huruf keduanya atau ketiganya, yaitu ain atau lamnya. Harfan min hurufil halqis sittah, dia adalah salah satu dari huruf tenggorokan yang 6. Jadi kata yang masuk di fa'ala yaf'alu harus ain atau lamnya huruf tenggorokan, yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan. Dan itu ada 6. Tenggorokan paling bawah itu adalah apa? Hamzah ha. Tenggorokan tengah ain ha. Tenggorokan paling atas goin kho. Makanya belum berkata wahya al hamzah wal ha, tenggorokan paling bawah, ya, wal ain wal ha, tenggorokan tengah, wal goin wal kho, tenggorokan paling atas. Jadi kalau antum dapat kata wazannya fa'ala yaf'alu, pasti huruf tenggorokan, ain atau lamnya. Paham kan? Kalau ada kata berwazan fa yaf'alu tapi bukan tenggorokan, pasti bukan dari fa'ala yaf'alu. Dipahami nih? Iya, misalnya antum dapat kata, iya, sa'ala, huruf tenggorokan ainnya. Huruf tenggorokan ainnya itu wazannya sa'ala. Berarti nanti apa? Yas'alu. Karena huruf tenggorokan bisa masuk. Iya, demikian pula kalau dia berada di akhir. Qara'a, berada di lamnya ini. Berada di mana huruf tenggorokannya? Di lam. Qara'a. Bisa dikatakan apa? Ya, ro, enggak apa-apa. Dan kalau berada di fa, akhoda, amaro, ya, tidak mungkin ini menjadi yakhodu, yakmaru, tidak bisa. Paham ini kan? Kenapa? Karena tidak huruf tenggorokannya tidak berada di mana? Di ain atau lam. Paham ini kan? Jadi otomatis ini tidak bisa dikatakan iya, ya, khodu, tidak bisa, tidak mungkin. Paham kan? Karena tidak berada di ain atau lam. Apalagi yang tidak ada huruf tenggorokannya. Yang tidak ada huruf tenggorokannya, sama sekali tidak ada, maka tidak mungkin masuk di bab fa'ala yaf'alu. Yang tidak ada huruf tenggorokannya. Contohnya apa yang tidak ada huruf tenggorokannya? Apa? Baiklah.
Di otaknya Abdul Khalid kataba. Ya, kataba. Tanggan, mungkinkah kita apakah mungkin kita wazankan dengan wazan yaktabu mudhari'nya? Dah? Bisa enggak yaktabu begitu? Di mudhari'nya mati sudah cocok, fathah, fa'ala sudah terpenuhi. Bisa enggak kita buat mad mudhari'nya yaktabu, yaf'alu? Jawabannya enggak mungkin ini, enggak mungkin bisa. Kenapa? Enggak ada huruf tenggorokan. Tidak ada huruf tenggorokannya. Jadi enggak mungkin. Dia itu hanya kemungkinan yaktu, yakti. Itu saya kemungkinannya. Enggak mungkin yakta. Anda paham ini fungsinya? Jelas ini? Inilah syarat namanya. Harus ada pada kata. Iya. Harus ada pada kata yang fa'ala yaf'alu. Sekarang tahap akhir adalah, ya, ilmu terakhir adalah gimana kalau kita dapat kata yaf'alu padahal bukan tenggorokan. Misalnya antum dapat kata ya'malu. Kalau kita melihat ini bukan tenggorokan la ain atau lamnya. Tapi kalau yaf'alu katanya harus tenggorokan, maka dipastikan bukan dari, walaupun sama mudhari'nya, pastikan madinya bukan fa'ala. Paham cara lihatnya ini? Jadi kalau ada bukan tenggorokan tapi yaf'alu, maka pastikan fi'il madinya bukan fa'ala. Karena syarat kan tadi kan fa'ala yaf'alu harus tenggorokan. Kita dapat sekarang kata yaf'alu bukan tenggorokan ain atau lamnya, madinya berarti bukan fa'ala. Makanya pastikan madinya itu kata ini adalah bukan amala. Dipastikan, saya pasti bukan amala. Pastikan, pasti dia apa? Amila. Pasti amila, bukan amala. Kenapa? Saya pastikan begitu. Bukan tenggorokan. Kalau tenggorokan bisa fa'ala. Kalau bukan tenggorokan, ain atau lamnya, maka bisa masuk di yaf'alu. Ini syarat. Ini adalah syarat dari bab ketiga. Syarat dari bab ketiga. Jelas ini? Nah, kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Selesai fa'ala. Berikutnya kita akan masuk di fa'ila. Ya. Ada 6 bab digabungkan dengan mudhari. Yaitu ada 3 bab, sisa 3 bab lagi. Fa'ila 2 bab, fa'ula 1 bab. Jadi kita bisa selesaikan besok itu insyaallah 3 huruf asli. Iya, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Fadhol. Catatan 82, Ustaz. Catatan 82. Ya, bagaimana bisa saya dipindahkan ke mim? Salah mungkin. Ahsan. 82. Asalnya adalah yafriru. Kemudian harokat ro yang pertama dipindahkan ke mim. Salah, ahsanta. Dipindahkan ke fa. Kenapa mim? Ahsanta Abdul Khalid, jazakallahu khairan. Dipindahkan ke fa, kan huruf fa toh? Ahsanta, jazakallahu khairan. Ada lagi? Pertanyaan? Ada? Silakan. Pada wazan wadha maka fi'il mudhari'nya bisa diwazan yadhi atau yadhu saja ini. Fi'il mudhari'nya wadha. Datang didengar yadhu. Tapi aslinya Yaudhi'u. Sebelum terjadi. Ada lagi?
Seperti tadi angkatan? Sama. Oh, samit. Ada lagi? Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta.